2022 yang segera berlalu ini merupakan momentum penting bagi pengembangan bahasa Indonesia. Kontestasi bahasa dengan Malaysia justru membuat rakyat Indonesia bangkit untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Bertahun-tahun kita terjebak dalam kerjasama dengan Malaysia. Untunglah kita segera menyadari, lalu menghentikan kerjasama bahasa yang merugikan itu. Rekomendasi dari Universitas Gadjah Mada ini salah satu bentuk dukungan agar pemerintah bersikap tegas terhadap tetangga. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya sebagai perwakilan dari tim perumus seminar menyimpulkan butir-butir penting hasil pemaparan pidato kunci oleh Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang diwakili oleh Direktur Ristek dan Pengabdian pada Masyarakat Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatoni, PhD, PhD, pidato sambutan Rektor UGM. Dokumen ini terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Kesimpulan. Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022 ini merupakan momentum yang tepat untuk mengaktualisasikan praktik penggunaan bahasa Indonesia secara nasional, regional di kawasan ASEAN, dan internasional. Kedua, rekomendasi. Berdasarkan pemaparan dalam seminar, dapat disarikan bahwa usaha peningkatan fungsi bahasa Indonesia ke tingkat internasional dapat dilakukan secara bertahap. Ke-10, aktivitas Mabim perlu ditinjau kembali dan direkomendasikan untuk dihentikan karena dipandang tidak sesuai dengan identitas bahasa Indonesia yang diberikan label setara dengan bahasa Melayu. Betapa tak mudah membangun bahasa yang baku, modern, dan dilengkapi dengan modul pengajaran sekaligus tes kemahiran yang standar. Tak cuma untuk penutur asli tapi juga penutur asing. Nah, kita telah melalui tahap itu. Bahasa Indonesia ini kan telah dikelola sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sebuah produksi pengetahuan. Indonesia ini telah menjadi bahasa yang terpola dan terlembaga secara struktural, bukan hanya sebagai bahasa di internal di Indonesia, tapi juga memiliki satu struktur bahasa bagi penutur asing. Jadi ini sudah setara dengan bahasa-bahasa besar lain yang menjadi bahasa internasional, seperti bahasa Inggris, seperti bahasa Prancis, begitu ya. Mereka memiliki pola di mana dalam pembelajaran misalnya ada perbedaan antara yang internal dengan untuk yang eksternal. Ini yang saya sebut sebagai sudah menjadi produksi pengetahuan. Yang sekarang pun masih berproses, karena masih ada persoalan yang selalu dibicarakan ya. Mungkin Bali Bahasa sangat concern dengan persoalan penataan, mungkin ada kosakata baru. Saya sempat browsing beberapa kegiatan yang dilakukan Balai Bahasa, bahkan ada yang mengajak ya netizen untuk menginput bahasa-bahasa baru yang ditemukan misalnya ya. Dan juga ini menjadi bahasa formal, bahasa akademik yang luas dipergunakan dan sudah standardized, sudah berstandar ya. Jadi secara konsumsi bahasa ini telah menjadi bahasa yang terdesain kuat ya, sehingga lebih siap menurut saya dijadikan bahasa komunikasi Asia Tenggara. Karena apa? Karena untuk membangun sebuah konstruk bahasa yang terstruktur, terlembaga, dengan satu desainnya demikian kuat, itu membutuhkan bertahun-tahun, membutuhkan lama sekali. Gitu ya. Nah, banyak negara yang sebetulnya sudah menyiapkan masyarakatnya untuk berbicara bahasa Indonesia. Ini terbukti dari pembelajar bahasa Indonesia yang tersebar tadi, ya. Tapi saya kira ada juga yang bersifat cukup masif. Mereka mengirimkan orang-orangnya, mengajar orang-orangnya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu itu para pekerja di Filipina, 1.000 orang itu sudah diajari bahasa Indonesia. Ketika mereka akan menghadapi pasar global. Karena banyak kan orang-orang Filipina yang kemudian pergi ke luar negeri untuk bekerja. Nah, itu mereka sadar bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa yang cukup penting untuk menyambut pasar global. Nah, bahasa ini kan tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi menjadi atribut yang lain.
Pertama, ini sebagai penyuara identitas, soal kepemimpinan linguistik, ya authority. Ya. Nah, ini adalah bentuk akumulasi yang menurut saya ini akumulasi untuk cultural capital, untuk modal sosial bagi Indonesia, mengakumulasi modal sosial lewat penyebaran bahasa agar memiliki kepemimpinan linguistik. Ini bagian dari cultural capital. Nah, bahasa Inggris yang mengglobal ini contohnya ya. Secara politik ini dapat menjadi sebuah arena yang digunakan untuk menjelaskan budaya kita, budaya nasional, gitu ya. Membuka arena kontestasi tentu saja dengan negara lain, biasanya dengan Malaysia, ya selalu ada kontestasi. Tapi ya kontestasi ini harus dilalui, ya karena kita sebagai sebuah bangsa membutuhkan akumulasi modal, bahasa sebagai modal budaya itu. Jadi ini kontestasi di ruang Asia Tenggara ini membuka kemungkinan ruang otoritas baru dalam kancah politik sosial budaya, karena bahasa itu adalah pintu masuk secara segala praktik sosial, aspek politik, aspek ekonomi. Profesor Wening juga menggambarkan bagaimana upaya menyebarkan bahasa Indonesia ke penjuru dunia sudah berlangsung lama, sistematis, dan cukup berhasil. Institusi internasional yang melatihkan bahasa Indonesia pun ini kita melihat satu perkembangannya yang luar biasa. Mestinya begini, ketika sekitar 9 tahun lalu menjadi wakil dekan, kemudian menjadi dekan, mungkin kemudian 10 tahun ya sampai sekarang, saya melihat perkembangan bagaimana pergerakan bahasa Indonesia itu. Sebelumnya itu wilayah-wilayah Eropa Barat seperti Prancis, Italia, Belanda itu ada tulang punggungnya di tempat masing-masing. Di Prancis ini ada universitas, ada Inalco, ada La Rochelle dan lain sebagainya. Di Italia ini ada Bu Antonia, ya. Kemudian di Belanda itu saya kira juga banyak, Jerman, Swiss, Austria, ini saya kira Mbak Novi dan Sastra Indonesia memiliki kolaborasi yang cukup bagus dengan Austria gitu. Tapi sekarang kita melihat bahwa ini sudah meluas justru sampai ke Eropa Timur. Jadi Rusia pun itu sudah mulai mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia ya, berbondong-bondong untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia, bahkan Polandia misalnya. Nah, kemudian kalau Amerika, Eropa, Asia ini berkembang pesat, terutama adalah wilayah Asia Timur yang sudah memahami bahwa pekerjaan itu akan terkait dengan bahasa Indonesia. Sekarang sudah sampai juga ke Asia Barat, gitu ya. Kemudian wilayah Pasifik Barat Daya seperti New Caledonia. Jadi wilayah New Caledonia ini sekarang mulai menggantikan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Di dalam wilayah tersebut, yang tadinya mereka berbahasa Jawa, sekarang mulai diajarkan bahasa Indonesia. Ini belum lagi institusi independen, asosiasi-asosiasi pecinta Indonesia, ada ACICIS, AIFIS, Asosiasi Perancis Indonesia. Dan kita tahu bahwa pemerintah juga sudah bekerja ini sejak tahun 90-an, dengan program KNB, sejak tahun 90-an ini sampai ke 5 benua. Ya, sampai ke Papua New Guinea. Suami saya juga korban dari dari program dari pemerintah ini ya, pengiriman ke pusat-pusat bahasa ya di Indonesia itu luar biasa sekali. Bagaimana saya kira dari sisi kebijakan itu sudah bergerak cukup lama untuk mensosialisasikan bahasa Indonesia atau agar dikonsumsi secara luas. Terima kasih ya sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.